Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri Hardiansah. Saya dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di program Studi Manajemen dengan nomor NIM 28921500062. Dan pada kali ini saya akan memaparkan materi dari makalah yang saya buat mengenai pengantar manajemen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Mari kita bahas tentang pengantar manajemen yang saya sudah buat. Nah, di sini ada bab 1 yaitu pendahuluan. Konsep dasar manajemen sebetulnya sama usianya dengan kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya manusia dalam kehidupan sehari-harinya tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, baik disadari ataupun tidak disadari. Ilmu manajemen ilmiah timbul pada sekitar awal abad ke-20 di benua Eropa Barat dan Amerika, dan di mana di negara-negara tersebut sedang dilanda revolusi yang dikenal dengan nama revolusi industri, yaitu perubahan-perubahan dalam pengelolaan produksi yang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah semakin maju dan kebutuhan manusia sudah semakin banyak dan beragam sejenisnya. Dan sekarang timbul suatu pertanyaan, siapa sajakah yang sebenarnya memakai manajemen? Apakah hanya digunakan di perusahaan saja atau apakah di pemerintah saja? Manajemen diperlukan dalam segala bidang, bentuk dan organisasi serta tipe kegiatan, di mana orang-orang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu proses dalam mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Nah, proses dalam mencapai tujuan organisasi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan mau saling bekerja sama. Sebab yang namanya mencapai suatu tujuan organisasi, maka dijamin tidak bisa dilakukan satu atau dua orang saja, melainkan semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasan yaitu bab 2. Di sini ada teori kebutuhan mengenai manajemen. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa adanya manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen. Yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Dan yang ketiga, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Teori hierarki ini, kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Dalam sebuah perusahaan maupun organisasi pasti sangat dibutuhkan yang namanya seorang pemimpin. Kepemimpinan merupakan unsur penting karena tanpa adanya kepemimpinan, maka suatu perusahaan atau organisasi tersebut tidak akan bergerak. Seorang pemimpin tentu harus memiliki motivasi, karena keberhasilan seseorang pemimpin ialah dengan menggerakkan orang lain atau pengikutnya untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Motivasi adalah kekuatan baik internal atau di luar seseorang yang membangkitkan semangat dan kegigihan untuk mengejar tindakan tertentu. Motivasi sangatlah penting ada dalam diri seorang pemimpin. Dengan motivasi, seorang pemimpin diharapkan
mau bekerja dengan antusias dalam mencapai produktivitas kerja tinggi. Besar atau kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya dari suatu pekerjaan. Motivasi berperan untuk mendorong gairah dan semangat kerja baik pemimpin maupun pengikutnya. Nah, itu motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan manajemen. Sekarang kita lanjut ke pendekatan personal mengenai kepemimpinan. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan yaitu pendekatan yang mencoba melihat pemimpin dari karakteristik, figur atau ciri personal dari 16 orang pemimpin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian lain dari seorang pemimpin yang efektif. Nah, di sini ada pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan. Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal, dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan memfokuskan dua aspek, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan dan gaya kepemimpinan. Oke, kita lanjut sekarang ke pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Nah, pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi dari waktu ke waktu. Nah, itu pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Nah, sekarang ada perspektif kontemporer mengenai motivasi. Ada 3 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama, perspektif kebutuhan. Yang kedua, perspektif keseimbangan dan keadilan. Dan yang ketiga, perspektif pengharapan. Dan sekarang kita bahas ketiga ini tentang perspektif kontemporer mengenai motivasi. Nah, di sini kita bahas yang A atau yang pertama, yaitu hierarki kebutuhan atau Maslow. Maslow mengemukakan bahwa kebutuhan kita terdiri dari 5 kategori. Yang pertama fisiologis, yang kedua keselamatan atau keamanan, yang ketiga rasa memiliki atau sosial, yang keempat penghargaan, dan yang kelima aktualisasi diri. Menurutnya, kebutuhan-kebutuhan ini berkembang dalam suatu urutan hierarkis, dengan kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling kuat hingga terpuaskan. Kebutuhan ini mempunyai pengaruh atas kebutuhan-kebutuhan lainnya selama kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Nah, ini yang B, perspektif keseimbangan dan keadilan mengenai motivasi. Motivasi individu ditentukan oleh kesesuaian antara job input dan job rewards. Dan yang C, perspektif pengharapan mengenai motivasi. Dan situ ada 4 asumsi dasar, Adler, dan Lewuler. Yang pertama, perilaku sangat ditentukan oleh kombinasi dari berbagai faktor individu dan berbagai faktor lingkungan. Dan yang kedua, perilaku individu dalam organisasi senantiasa ditentukan oleh kesadaran dari keputusan setiap individu. Dan yang ketiga, individu memiliki keragaman kebutuhan, pengharapan, dan tujuan. Dan yang keempat, masing-masing individu cenderung akan berperilaku berdasarkan pilihan alternatif perilaku yang terkait dengan harapan mereka. Nah, itu ketiga perspektif mengenai kontemporer motivasi. Sekarang kita lanjut ke kepemimpinan karismatik. Nah, apa sih itu kepemimpinan karismatik? Kita bahas.
Kepemimpinan karismatik adalah tentang bagaimana seorang pemimpin melakukan kegiatan komunikasi dengan cara membangkitkan rasa empati dan juga menampilkan emosi yang sangat kuat pada mereka yang ada di sekitarnya. Berdasarkan laman resmi Psikologi Today, tujuan dari kepemimpinan karismatik adalah untuk membuat perubahan yang positif di dalam kehidupan pemimpin tersebut. Pemimpin yang karismatik seringkali dianggap sebagai seorang orator yang sangat ahli dalam menyampaikan visinya. Kenapa? Karena seorang pemimpin yang karismatik sangat mengandalkan gaya berbahasanya yang sangat fasih, daya tariknya yang menawan, dan mampu merayu demi bisa mencapai tujuannya. Tapi gaya kepemimpinan karismatik ini tidak hanya mengandalkan impiannya pada seluruh skill tersebut. Para pemimpin yang berkarisma juga sangat mengerti tentang pentingnya menjadi panutan yang baik agar bisa memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu materi mengenai kepemimpinan karismatik. Nah, di sini ada manajemen perilaku politis atau politik. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan. Perilaku politik adalah kegiatan yang tidak dipandang sebagian dari peran formal seseorang dalam organisasi, tetapi dapat mempengaruhi atau berusaha mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, di sini ada perilaku politik yang sah dan ada perilaku politik yang tidak sah. Perilaku politik yang sah adalah politik sehari-hari yang muncul dengan wajar, dan sedangkan perilaku politik yang tidak sah adalah perilaku politik berat yang menyimpang dan aturan main yang telah ditentukan. Kegiatan yang tidak sah tersebut meliputi sabotase, melaporkan kesalahan, dan protes-protes simbiolosis seperti mengenakan pakaian nyeleneh atau memakai bros tanda protes, dan beberapa karyawan yang secara serentak berpura-pura sakit agar tidak perlu masuk kerja. Nah, itu mengenai manajemen perilaku politis. Nah, jadi kesimpulannya, dalam sebuah organisasi sangatlah diperlukan sebuah manajemen yang baik. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Dalam manajemen perlu diperhatikan prinsip-prinsip, fungsi, tujuan, hingga cara membangun tim yang baik agar organisasi yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, figur seorang pemimpin juga sangat diperlukan dalam sebuah manajemen. Pemimpin yang baik dapat membuat organisasinya yang dipimpin dapat terus maju dan berkembang lebih baik. Terima kasih, mungkin itu saja materi mengenai pengantar manajemen dari saya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian, dan apabila ada kesalahan dari materi mohon dimaafkan, atau ada kesalahan kata yang saya ucapkan mohon dimaafkan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.